Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Laila Al-Habibah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dari SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan Batch 3 LPTK UINSI Samarinda tahun 2025. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA IT Istiqomah Balikpapan. Praktik pembelajaran yang saya lakukan di jenjang SMA kelas 12, materi pernikahan dalam Islam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa bersama Bumibah. Allahu Akbar. Yes, mantap. Hore, roh. Aduh, Masya Allah, semangatnya masih menyala banget walaupun kita udah di jam-jam yang rawan ngantuk banget ya. Who's not here today? Wih, Masya Allah, komplit. Alhamdulillah. Oke, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ya, teman-teman semua boleh tumblernya disimpan dulu, dirapikan dulu. Yang ada di atas meja hanya buku tulis, hanya kelengkapan alat tulis saja. Boleh? Ayo silakan. Disimpan dulu ya, selain daripada bukunya, alat tulisnya. Oke, sudah? Oke, duduknya yang manis ya. Tidak ada yang melipat-lipat kaki, yang rapi, oke? Oke, apakah ada yang mau keluar untuk buang sampah? Mengisi air minum? Oke, kalaupun ada nanti silakan izin menggunakan apa? Oke, no pass, no service, ya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat-sangat kalian tunggu-tunggu semua. Tentang apa tuh? Tentang? Kenapa sih kalian pada nunggu banget materi pernikahan ini? Asik. Ada lagi? Kenapa sih? Biar dapat pencerahan soal masa depan. Aduh. Tepuk tangan dulu. Biar dapat pencerahan tentang masa depan. Ada lagi kayak punya jawaban? Sudah? Oke, nanti aja jawabannya ya. Dalam agama kita nikah itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oh, nikah itu ibadah. Ada lagi? Penyempurna. Ada lagi? Hubungan. Ya? Hubungan selama-lamanya sampai akhir. Oke, benar jawabannya. Ada lagi kah? Yang punya jawaban, teman-teman? Sudah? Membangun rumah tangga. Aduh, Masya Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2. Boleh tolong dibantu baca, Titania? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu ada siswa dapat menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang kedua itu ada siswa dapat menganalisis pemecahan masalah pernikahan dalam Islam. Oke, ada 2 tujuan pembelajaran ya teman-teman? Aduh, ini banyak gak sih? Pada speechless gitu, kenapa sih? Pada aduh gemes ya. Oke, boleh Ibu minta bantuannya untuk ngebacain dong. Silakan Reina. Pengertian nikah secara etimologi, kata nikah memiliki beberapa arti. Berkumpulnya hal yang berbeda, al-jam'u, hubungan intim, al-wat'u, hubungan biologis, zawaj, atau tali yang mengikat, akad. Masya Allah, terima kasih Reina. Baik teman-teman, ini adalah pengertian nikah secara etimologi ya. Jadi ada beberapa kata nih, asal kata. Ya, di antaranya ada al-jam'u, berkumpulnya hal yang berbeda. Kemudian ada al-wat'u atau hubungan intim.
kemudian ada juga zawaj, yaitu hubungan biologis, dan yang terakhir ada akad atau tali yang mengikat. Ini pengertiannya secara etimologi. Teman-teman semua, di sini satu kelas pada main sosmed ya? Iya. Apakah ada yang nggak main? Waduh. Semuanya main ya? Oke. Ustazah pengen tanya, apakah teman-teman semua kemarin sempat mendapati kasus ini di sosial medianya? Iya. Ada yang iya, ada yang enggak. Oke, yang iya, Ustazah pengen denger dong tanggapan kalian tentang kejadian ini tuh gimana sih? Silakan. Ayo. Tanggapannya itu sebenarnya kalau selingkuh itu kan salah kedua pihak. Jadi yang disalahin itu jangan ceweknya doang, tapi cowoknya juga. Terus kalau bisa lebih baik diomongin baik-baik gitu. Ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Keke. Ada lagi kah yang punya jawaban, Nak? Kasus perselingkuhan dalam pernikahan. Ini kan kita bakal ngebahas tentang pernikahan dalam Islam nih. Kira-kira sebelum kita masuk jauh dalam materi kita, Ustazah pengen denger respon dari kalian. Baru satu doang, yang lain mana suaranya nih? Ayo silakan berargumen teman-teman. Menurut saya kalau tanggapan soal ada yang selingkuh gitu, sebenarnya kasihan banget sama si pihak istrinya atau perempuannya, karena ibaratnya dikhianati gitu ya sama suaminya. Dan kalau dalam Islam juga kan buat pasangan yang udah menikah kan gak boleh ya berzina lagi, kan udah ada pasangan, yang ngapain lagi berzina di luar gitu. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Naura. Terima kasih ya Naura. Oke, teman-teman semua jawabannya udah bagus banget nih. Supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking bentar ya. Semuanya gerak dong. Berpasangan, saling bawa dan dibawa, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, suara untuk sakinah. Saling hormat, saling jaga, saling ridho, suara untuk sakinah. Ini adalah makna lain dari pernikahan. Coba Ustazah pengen dengar suaranya Areta, silakan. Perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nisa ayat 21. Oke, teman-teman bisa diperhatikan sama-sama makna pernikahan dalam agama kita nggak hanya yang tadi sudah kita lihat sama-sama, ada zawaj, ada al-wat'u dan lain sebagainya. Tetapi dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebagai mitsaqan ghalidhan, yang artinya apa? Perjanjian agung, tidak nyara antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perjanjian ya, bukan hanya laki-laki sama perempuan, tetapi antara laki-laki ini dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih kita itu perlu mempertimbangkan ini laki-laki yang akan kita nikahi, itu laki-laki yang seperti apa? Karena ini yang paling basic ya, Nak. Kalau kalian itu mencari laki-laki yang secara nih sholatnya aja misal dia tinggalin, apalagi cuman kalian. Tuhannya aja dikesampingkan, diabaikan, apalagi cuman kalian. Itu adalah bener-bener standarnya yang paling minim gitu ya. Jadi sebelum kita ngebahas yang jauh, ganteng, berduit, dan lain sebagainya, itu pasti idealis manusia. Tetapi kalau dalam agama kita setidaknya kita punya pegangan gitu ya, Nak. Karena sekali lagi makna pernikahan itu adalah perjanjian yang kuat dari seorang laki-laki kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ini mungkin ayatnya sudah sangat familiar ya di kalangan teman-teman semua. Kalau misalnya dapat undangan, pasti coba deh dilihat surahnya Ar-Rum ayat 21. Ini adalah rukun dan syarat nikah dalam Islam. Perhatikan, ada 5. Boleh disebutin sama-sama? Calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, sigat, terkabul. Oke, nah hari ini kita akan buat ruang diskusi lagi. Ada 5 permasalahan yang akan kita bahas, teman-teman. Nah ini kita berkelompok-kelompok ya. Masih melanjutkan kelompok sebelumnya. Oke, silahkan kalian diskusikan untuk penamaan kelompok kalian dari kelima Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Masih ingat Al-Kuliyatul Al-Khamsah kan ada 5? Iya, masih ingat? Ada apa aja? Hifzu? Hifzu al-nafs. Al-akal, benar. Hifzu al-mal, pintar. Apalagi? Hifzu an-nasal, benar. Satu lagi? Hifzu al-din. Oke, silahkan didiskusikan kalian pengen dapat yang mana namanya? Untuk kelompoknya. Al-akal. Al-mal. Oke. Al-akal, al-mal, al-din. Ini Islam itu apa aja sih sebenarnya? Syarat-syaratnya. Iya. Pernikahan dini. Silakan ya dibagi tugasnya ya teman-teman. Ditentukan nanti kira-kira presenternya siapa? Enggak, presenternya berarti 4. Satunya operator. Oke, untuk presenternya 1 orang ya nak. 1 orang, 4 orang. Satunya operator. Ya. Apa aja di materinya David? Kawin lari ya? Oke, lebih kepada kira-kira ketentuannya itu rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, kemudian kriteria pemilihan jodohnya bisa. Iya, lebih ke situ. Intinya lebih ke problem solver tentang case-nya langsung. Ini kan kamu langsung case-nya nih. Nah, langsung ke situ. Itu prolognya aja ya, penghantarnya, tapi lebih kepada nanti kamu bahas tentang itu. Iya. Iya. Ada yang mau bertanya lagi kah teman-teman? Nah, ini udah ada maknanya sekaligus. Nih ya. Kan pas benar anak kan sudah, tapi kan itu harus dinikahkan waktu dia sudah melahirkan kan seharusnya. Ini dapatnya materinya itu. Berarti harus kalian, nggak bisa ibu yang anu. Silakan. Gimana? Boleh. Katanya jelas ini aja kan aku kira untuk kamu yang fine. Oh deh, kalian dulu kasusnya nyata. Boleh nggak tapi? Iya, jawabannya yang diajarkan adalah meringankan mahar dan menyederhanakan. Yang jadi presenternya siapa aja? Tidak melakukan persaingan sebagai pengamalan kita kepada banyak hal. Oh, berarti selebihnya ini. Yang satu kelompoknya 6 orang siapa nak? Dapat 2 artikel. Oh, berarti pembicaranya 5 ya? Iya, dibanding sama kurang lebih GPT. Satunya operator. Silahkan langsung dibagi materinya, job desk-nya dibagi, mau yang mana-mana aja. Dalilnya jangan lupa ya. Nah, dalilnya jangan lupa ya. Dalilnya jangan lupa ya. Iya Bu. Di sini siapa yang jadi operator nanti? Biar jadi enggak. Oke, berarti selebihnya presenter ya. Dalilnya jangan lupa disertain ya. Guys. Oh iya nak, halo semuanya, semua kelompok. Oke, kan kalian semua ini udah dapat case nih.
Silahkan kalian juga sertakan contoh kasus yang memang benar-benar terjadi di negara kita sendiri. Jadi benar-benar berita yang kalian angkat gitu. Nah, jadi kayak kalian menganalisis tuh tentang kasus itu. Gitu. Jadi kalian membuat pemecahan masalah dari kasus benar, real. Cari beritanya tentang kasus itu. Kayak tadi tuh yang ada di PPT, emang di dunia nyata? Enggak, harus yang ada dari data. Kamu anu PPT-nya yakin? Kayak tadi kan di PPT itu benar-benar kasus yang terjadi gitu. Jika hati dan hukum berbeda jalan. Apa ini judulnya tadi? Menikah dengan Tanya lagi pernikahan dengan pria gagal itu sama mahar 100 gitu. menikah. Pria ini kawin lagi dengan tunangan Perhatikan timingnya ya nak ya, kalau lambat nanti akan ada pengurangan poin. Dalilnya mau yang Anissa. 5 menit lagi. Boleh. Ini kan Kak, kamu yang taruh di PPT-nya ya. Perhatikan waktunya ya, 5 menit lagi. Ini presenternya siapa Jana? Pokoknya Naura. Kayak perempuan. Oh selebihnya berarti presenter. Oke 5 menit lagi, jangan lupa sertakan dalilnya ya. Contoh kasusnya, iya di screenshot. Di screenshot baru dimasukkan. Dua dalil. Hadis sama itu ya. Di judulnya aja yang di screenshot. Judulnya aja yang di screenshot ya, buat contoh kasusnya tadi. Kirim Enggak ke sih, aku aja. enggak harus. Tapi lebih kontekstual karena kan dengan kehidupan nyata kita kan, dengan terdekat kita, kehidupan terdekat kita, pembelajaran. Oh iya. Apa tentang apa? Udah kirim. Kalau di Indonesia coba ada nggak kasus di Indonesia? Dan kita membahas tentang ini. Kamu kirim dalilnya ke Yasin kah? Langsung deh. Kirim dulu. Begini aja. Kamu kirim dalil itunya ke Yasin kah? Aku kirim artikelnya ke semuanya, tapi belum yang dirangkumin ya. Nah segitu lah, masa malu-malu itu kelihatan banget kok nggak natural, santai aja Mira, orang nggak kenal juga orang kenal. Dalilnya di awal atau di akhir? Di tengah. Di awal atau di tengah? Tengah ya. Dalilnya. Tengah apa awal ya? Cocok dijelasin aja lah. Gimana tuh? Di awal kita di rumah sama lagi ini kayak pengertian. Banyak banget ya. kamu satu aja nggak sih? Satu aja enam. Oke kok. Sama Keke kok, enggak sama Nah, kamu. ini udah dirangkumin. Ini kok. Oh iya, ada yang bertanya kan? Iya. Iya, gimana tuh? Catatan dulu lagi. Jadi saya jelasin aja. Oh, ya boleh. Iya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Aku taruh di bawahnya nih apa kontra ya.
Yang anu Mangung. Kamu angkat kasus Mangung kan? Beda agama kan? Kok kayak gitu? Mana? Mangung. Oke, waktunya sudah habis ya. Oh iya. Artinya tulis aja. Contoh kasus, kamu cari contoh kasus. Ke kelompok Almal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok Almal akan menjelaskan tentang pernikahan dengan mahar tinggi. Jadi dalil yang terkait dengan materi ini itu adalah surah Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Dalam Islam, keberkahan pernikahan itu tidak diukur dari besar kecilnya mahar, tapi dari keikhlasan dan kesederhanaannya. Sebagaimana di hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, yaitu sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling ringan maharnya. Adapun mahar yang terlalu tinggi itu dapat membebani calon suami, menunda bahkan menggagalkan pernikahan, mengurangi keberkahan dan menyulitkan masyarakat untuk menikah dan membuka peluang maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Hifzu Aldin. ya Aldin akan mempresentasikan kasus pernikahan dini. Di sini ada contoh kasus yang berjudul viral pernikahan anak di Lombok Tengah yang sampai membuat masyarakat dan lembaga perlindungan anak mengecam serta polisi turun tangan. Nah, di foto ini itu suaminya baru umur 17 tahun sedangkan ceweknya baru umur 15 tahun. Dan itu udah biasa di desanya mereka. Jadi cuma bukan mereka doang yang viral, baru mereka, tapi aslinya udah banyak di desa mereka gitu. Jadi kesimpulan tentang pernikahan dini menurut Islam itu menekankan kesiapan lahir dan batin sebelum menikah, terus pendidikan agama sejak dini, peran orang tua dan masyarakat dibutuhkan untuk memberi bimbingan dan contoh yang baik, serta pernikahan dini itu sebaiknya dihindari jika belum siap secara fisik, mental, ekonomi, dan spiritual. Islam tidak melarang pernikahan muda, tetapi mengajarkan agar dilakukan dengan pertimbangan kematangan dan kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga. Next. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anase akan menjelaskan tentang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah kondisi di mana seorang perempuan mengandung anak tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum negara maupun agama. Kemudian ada pandangan Islam tentang zina. Jadi di dalam Islam sendiri zina itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam sesuai dengan dalil Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi pendapat ulama itu, pendapat yang pertama ada boleh menikah tapi menunggu sampai anaknya lahir. Itu pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Anak yang dikandung bukan hasil hubungan sah, bukan suami istri, tidak boleh bercampur lagi berhubungan suami istri sampai anaknya lahir agar nasabnya tidak rancu. Akad nikah dilakukan setelah anaknya lahir. Dalilnya, perempuan yang hamil karena zina tidak halal dinikahi sampai ia melahirkan. Abu Daud dan At-Tirmizi. Terus pendapat yang kedua itu boleh menikah meskipun masih hamil, itu pendapat dari mazhab Hanafi dan Hanbali asalkan keduanya sama-sama bertaubat. Alasannya, tidak ada larangan langsung dalam Al-Quran yang melarang menikah saat hamil akibat zina. Yang kedua, selama tidak ada kemungkinan rancu nasab karena ayah biologisnya jelas, maka boleh menikah. Yang ketiga, tapi tidak boleh berhubungan suami istri dulu sampai bayi lahir demi kehormatan dan kejelasan nasab anak. Dalilnya dalam surat At-Talaq ayat 4, Al-Quran hanya melarang menikahi wanita yang sedang hamil karena suami sah sebelumnya. Fatwa dan pendapat
Ulama, Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 yang mengatakan pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah menurut syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hifzu Al-Aqal yang terdiri dari Alma, Areta, saya Ashika, Tania, dan Tita akan menjelaskan mengenai diskusi kami terkait studi kasus fenomena kawin lari. Yang latar belakangnya akan dijelaskan oleh Areta. Untuk fenomena kawin lari adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih dengan cara melarikan diri atau tanpa izin maupun restu orang tua ataupun keluarga, lalu menikah secara diam-diam. Biasanya kawin lari terjadi karena tidak mendapat restu dari orang tua, keinginan kuat pasangan untuk segera menikah, dan tekanan sosial atau budaya. Selanjutnya adalah rukun nikah. Berdasarkan yang dijelaskan Bu Habibah tadi, kan rukun nikah itu ada 5. Nah, salah satunya ini harus ada wali. Jadi kalau misalnya dia tanpa wali, itu nikahnya dianggap batal atau tidak sah. Terus, untuk pandangan Islam terhadap kawin lari ini, ada dalilnya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tidak sah nikah tanpa wali. Artinya, jika seorang wanita menikah tanpa wali, akad nikahnya itu batal atau tidak sah. Namun, jika wali menolak tanpa alasan syar'i, misalnya karena status sosial atau harta, maka hak perwalian bisa berpindah kepada wali hakim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila wali menolak pernikahan perempuan yang sudah cocok jodohnya, maka penguasa hakim menjadi wali bagi perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2083. Berikut adalah problem solving kita terkait fenomena kawin lari ini. Setelah yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, beberapa mazhab ulama itu ada memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang dengan tegas melarangnya, ada juga yang memperbolehkan di saat situasi tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu. Namun sesuatu yang belum tentu tentunya sebaiknya kita tinggalkan. Oleh karena itu berikut adalah beberapa solusi dari fenomena kasus kita, yaitu kawin lari. Di antara lain, saya bacakan secara singkat. Yang pertama adalah membangun komunikasi keluarga yang terbuka, karena beberapa kasus kawin lari itu disebabkan oleh kondisi komunikasi keluarga yang tidak terbuka. Lalu yang kedua adalah perkuat pendidikan agama dan pemahaman hukum secara nikah. Yang ketiga, memanfaatkan peran wali hakim bila wali nasab menolak tanpa alasan yang syar'i. Lalu libatkan tokoh agama atau mediator sosial untuk membantu menengahi konflik antara keluarga dan pasangan dengan cara yang bijak. Selanjutnya adalah baiknya melaksanakan pernikahan yang sah melalui jalur resmi di KUA. Dan yang selanjutnya adalah menanamkan nilai tanggung jawab dan kesiapan menikah. Dan yang terakhir, libatkan masyarakat dan lembaga dakwah agar bisa memberi edukasi tentang dampak dan solusi syar'i terkait kawin lari. Sekian dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ustazah mau apresiasi dulu untuk seluruh kelompok yang hari ini sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu semuanya. Teman-teman, coba tadi secara garis besar, ketika ada kasus hamil di luar nikah, bagaimana posisinya? Apakah boleh melangsungkan pernikahan? Tidak boleh. Ada pendapat, ada yang boleh, Ada yang boleh, ada yang enggak. Bolehnya kenapa? Atau syaratnya apa? Dua-duanya sudah bertaubat. Dua-duanya sudah bertaubat. Terus nggak boleh melakukan hubungan lagi agar nasab anaknya jelas. Oke, tidak melakukan hubungan. Jadi dia boleh nikah nih, tapi dia tidak boleh melakukan hubungan biologis selama dia mengandung anak tersebut. Tunggu lahir baru boleh. Karena supaya apa, keturunan itu tidak rancu, ya kan? Di pekan ini Ibu akan hadirkan salah satu pemateri yang akan menguatkan pemahaman kalian, khususnya di usia remaja nih, tentang kesiapan mental, kesiapan emosional. Gimana sih persiapan diri kalian untuk menghadapi atau mempersiapkan pernikahan itu? Boleh kita undang sama-sama buat Kak Putri. Tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman.
teman-teman diperhatikan ya, kakaknya ini kan backgroundnya dari BK ya. Jadi secara keilmuan di BK itu juga ada korelasinya gitu dengan psikologi. Jadi kayaknya bagus banget deh ilmunya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, tolong diserap baik-baik ilmunya. Kita ambil deh ilmu baiknya dari kakaknya ya. Oke? Oke, silakan Kak. Oke, baik. Jadi yang telah dijelaskan sama Bu Roro tadi, pernikahan itu sebagai salah satu tahap penting dalam perjalanan hidup manusia, ya kan? Dan itu bukan hanya sekedar wujud cinta, melainkan itu pernikahan itu menyatukan dua individu untuk sebagai awal proses panjang yang akan dilalui. Nah, dalam proses itu kita dapat membangun rasa tanggung jawab dan rasa kedewasaan. Nah, dari situ kita bisa sebelum kita menikah, kita perlu untuk menguatkan mental kita dan menguatkan pemikiran kita. Makanya itu dari itu kita harus sebelum menikah kita mempersiapkan mental dan kedewasaan kita. Bagaimana sih kita kalau di pernikahan itu kan kita tidak hanya berpikir sendiri ya. Ada pasangan kita, ada orang lain yang akan tinggal dan hidup bersama kita di satu atap rumah, ya kan. Jadi dalam situ kita harus bisa menerima pasangan kita. Seperti kalau dari BK tuh kita akan membuat konseling pernikahan dan kita mengkonseling dua pasangan ini dan kita akan membuat mereka tuh berpikir seperti gimana sih kalau misalkan dalam satu rumah tuh kita harus menghadapi orang lain. Kan kita sama pasangan itu kan tidak mengenal ya, awalnya bukan saudara atau apa, kayak orang asing. Nah, dari situ kita harus bisa menyatukan dua pemikiran yang berbeda untuk tujuan yang bersama, yaitu pernikahan kan. Nah, dari situ agar tidak terjadi perceraian, kita tuh harus saling memahami pasangan kita. Kita harus dapat menerima apa masukan dari pasangan kita tidak boleh mengekang, tapi kita harus saling memahami antara dua individu. Oke, boleh tepuk tangan buat Kak Putri. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih Bu. Oke, silakan Kak Put. Oke teman-teman, Ustazah ada yang nanya kalau gitu ke kalian ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan makna pernikahan secara etimologi dalam Islam? Ada 3. Zawaj itu hubungan intim, akad itu kayak ikatan suami dan istri, kalau al-wat'u menyatukan. Oke, boleh tepuk tangan buat Fania. Iya, sama-sama. Oke, satu lagi ya. Coba silahkan sebutkan syarat dan rukun nikah. Mau susu guys. Mau susu. Jadi yang pertama itu ada calon suami, kedua calon istri, ketiga wali, akad. Oke, beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Maaf guys. Ini ya Nak. Oke Nak, baiklah kalau gitu dari awal hingga akhir, Ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata atau perbuatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa maslahah, manfaat fit dini wal dunia wal akhirah. Amin. Amin. Insya Allah di pekan depan akan kita lebih bahas lebih mendalam lagi tentang materi ini. Baik, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti akan Ustazah bagikan link untuk refleksi ya kegiatan kita ya. Oke, jangan lupa diisi. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu.